Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di video pembahasan bab 2 norma dan keadilan. Perkenalkan, saya Tony Rifai SPD. Peta konsep pembelajaran bab 2. Apa sajakah yang dipelajari di bab 2 ini? Amati peta konsep berikut ini. Yang pertama ada masyarakat, norma yang berlaku, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Keadilan, keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komunikatif. Terus kemudian di bawahannya ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Dan dari kesemua ini, yaitu adalah harus ditaati oleh masyarakat. Norma dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat adalah manusia makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi dua kategori manusia itu disebut juga manusia makhluk sosial, disebut juga dengan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Adapun manusia sebagai makhluk individu berarti akan ada banyak perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat. Jadi perbedaannya itu kalau yang disebut dengan makhluk sosial, ya. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya orang lain. Sedangkan makhluk individu berarti akan ada perbedaan. Contohnya misalkan perbedaan dalam menentukan tempat tinggal, perbedaan dalam menentukan pekerjaan dalam menentukan disebut juga contohnya individu yang berkepribadian yang tidak boleh diketahui orang lain. Next. Jenis kepentingan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan yang mencakup bangsa dan negara. Misalnya mempertahankan kedaulatan negara, ya, yang namanya negara itu pasti biasanya umum. Seperti itu. Next, kepentingan masyarakat adalah kepentingan semua anggota masyarakat, misalnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Contohnya ronda, ya, menjaga kebersihan, menjaga kerukunan, itu disebut kepentingan masyarakat. Ya, next, kepentingan pribadi adalah kepentingan individu, misalnya mencari tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan keluarga. Nah ini, pribadi itu berarti sesuatu yang ada dalam diri sendiri, ya, tidak bisa dipaksakan, seperti itu. Next, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma, apa isi yang disebut dengan norma? Kita bahas satu persatu. Norma adalah peraturan hidup berisi perintah dan larangan untuk memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Itu yang pertama. Jadi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Next. Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukannya, dan perbuatan mana yang harus dihindari. Nah ini. Jadi norma itu kaitannya tidak lepas dari yang namanya perbuatan yang harus dilakukan atau yang bertindak, ya, dilakukannya, dan perbuatan yang harus dihindari, seperti itu. Itu semua terdapat dalam norma. Next. Isi norma adalah perintah dan larangan. Udah jelas, di dalam norma itu pasti ada yang namanya perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu yang akibatnya dipandang baik. Biasanya kalau yang namanya perintah itu haruslah ujung-ujungnya perbuatannya itu dipandang baik. Itu biasanya kewajiban atau perintah. Next. Larangan merupakan keharusan seorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang buruk. Yang namanya juga larangan, ya. Kalau misalkan dilanggar, pasti akan akibatnya keburukan dan biasanya penyesalan. Nah, kita masuk ke inti materi. Macam-macam norma itu dibagi menjadi beberapa bagian. Norma kesusilaan yang pertama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Kita bahas satu persatu. Kita masuk ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Nah, norma kesusilaan itu berasal dari hati kita, ya, dari hati sanubari kita. Pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan menyesal. Ini kalau melanggar norma ini biasanya timbulnya itu adalah rasa menyesal dalam diri kita, dalam hati kita. Ya. Kalau kita melaksanakannya, misalkan perbuatan baik, rasa puas. Nah, itu namanya norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersifat umum.
atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Karena yang namanya manusia itu mempunyai hati nurani, sudah jelas norma ini berlaku untuk semua manusia, disebut universal. Jadi diterima oleh seluruh umat manusia. Tidak memandang dia agama apapun, tidak memandang dia kastanya seperti apa, ya, miskin, kaya ataupun seperti apa, tua, muda. Norma ini berlakunya untuk semua manusia. Contoh penerimaan norma ini adalah larangan membunuh sesama dan mencuri hak milik orang lain, harus berlaku jujur serta berbuat baik terhadap sesama manusia. Kita lihat contoh gambarnya di sini ada norma. Nah, di sini ya, norma kesusilaan. Kita lihat gambar pertama dan kedua. Gambar pertama di sini adalah perbuatan pelanggaran hukum, bisa juga disebut seperti itu. Tapi norma ini norma yang mana awal mulanya adalah dari norma kesusilaan. Ada misalkan seperti ini, dompet yang tergeletak seperti ini. Kalau oleh orang tersebut mempunyai hati nurani yang baik, pasti akan mengembalikan kepada orang yang punya. Kalau oleh misalkan ada motor yang tidak terkunci stang seperti ini di tempat orang, ya, dia berkelakuan baik, tidaklah mencuri seperti ini. Nah, ini adalah contoh norma yang negatif seperti ini, mengambil hak milik orang lain. Next. Nah, ini juga di lingkungan sekolah kita lihat mencontek. Mencontek ini adalah perbuatan yang kurang baik. Norma ini berkaitan juga dengan norma kesusilaan. Karena kalau misalkan tekad dari si anak ini tidak tergoyahkan atau kuat, pastilah tidak akan menyontek. Next. Nah, lihat, ini adalah norma yang baik. Tolong menolong. Kita siapapun boleh menolong. Kita kepada siapapun boleh memberi bantuan. Beda konteksnya. Kalau seperti ketika ulangan seperti ini, tidak usah kita memberi contekan, ya. Seperti itu. Jadi kalau tolong menolong, misalkan ada orang kesusahan, adik kita kesusahan, boleh menolong. Itu nanti buahnya adalah rasa sangat bersyukur dan senang bahagia. Seperti itu. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan atau norma sopan santun adalah norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan nilai dilandasi sikap saling menghormat. Sopan santun itu ujung-ujungnya adalah saling hormat menghormat. Yang tua terhadap yang muda terhadap yang tua, sama aja. Next. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah akan disalahkan oleh lingkungan atau kelompoknya. Kalaulah kita melanggar dari norma kesopanan ini, biasanya kita itu disalahkan oleh lingkungan atau kelompok. Ya, sebagai contoh ada orang yang sedang duduk, ya, tetapi kita sebagai kaum muda atau kaum orang yang berjalan tidak memberikan ucapan teguran salam atau punten dalam bahasa Sunda. Biasanya orang yang berlaku seperti itu pada intinya, ya, pada akhirnya dia akan disalahkan oleh orang yang merasa tidak dihormati tersebut. Nah, itu yang namanya norma kesopanan. Yang lain, hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan masyarakat. Ya. Pantas, patutan, kebiasaan dalam masyarakat. Next. Norma kesopanan bersifat khusus dan setempat, artinya hanya berlaku segolongan masyarakat tertentu saja. Sudah jelas kalau yang namanya norma kesopanan di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang misalkan kalau di daerah Sunda itu kalau berjalan di depan orang tua harus berbicara punten. Ada juga misalkan kalau misalkan kita berkunjung ke rumah orang lain, sebelum masuk kita harus menutup pintu dan mengucapkan salam. Ada juga yang tidak seperti itu, ya, seperti itu. Berbeda-beda. Next. Contohnya, memberi tempat lebih dahulu kepada wanita hamil atau membawa bayi dan orang tua di dalam kereta api, bus, atau kendaraan umum lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh gambarnya yang sering kita laksanakan di lingkungan sekolah. Memberi salam kepada orang yang lebih tua. Nah, contoh gambarnya adalah sebelum kalian masuk sekolah, kalau misalkan di SMP biasa, pastilah ada guru yang berdiri di depan gerbang misalkan. Nah, kita biasanya memberikan salam kepada guru tersebut. Salam penghormatannya bisa suntangan ataupun bisa salam jarak jauh, ya, seperti ini. Berhubung sekarang lagi musim corona, ada, ya, salam yang beraneka ragam salamnya, tidak harus bersentuhan.
ya, ada yang membungkukkan kepala, ya, membungkukkan badan, ada yang menggunakan salam silang, salam jarak jauh, dan yang lainnya. Itu juga sama sebagai bentuk penghormatan atau sopan santun kita kepada orang yang lebih tua atau orang lain. Perbedaan norma kesopanan dan kebiasaan dan adat istiadat. Nah, ini materi pembahasan terakhir di pertemuan yang pertama ini. Kita lihat, apa sih perbedaannya? Kebiasaan menunjukkan kepada perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Nah, ini kebiasaan ya, diulang-ulang peristiwa yang sama kemudian dilakukan atau diakui oleh masyarakat. Jadilah kebiasaan. Next, adat istiadat atau aturan kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun-temurun. Nah, kalau ini, adat istiadat ini biasanya dilakukan dari zaman nenek moyangnya, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ada suku yang terkenal itu adalah suku Baduy. Mereka dari zaman nenek moyang mereka sampai sekarang, kalau berjalan itu tidak boleh menggunakan alas kaki, tidak boleh ada yang namanya alat elektronik. Itu adalah adat kebiasaan. Apabila suku mereka melanggar peraturan-peraturan tersebut, sudah sepantasnya mereka itu termasuk orang-orang yang sudah keluar dari kebiasaan adat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita memaksakan suatu hal baru terhadap kebiasaan adat istiadat yang memang sudah mendarah daging dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan dan adat istiadat ini berbeda ya, tidak sama. Nah, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Bapak akan memberikan closing statement, masuk ke nilai-nilai Islami. Nilai Islami yang kita dapat pada pembahasan pada kesempatan kali ini adalah yang dinamakan dengan norma itu terdapat juga dalam agama Islam ya. Norma itu adalah suatu kaidah tuntunan hidup manusia yang kalau misalkan kita tarik ke dalam Islam itu adalah terdapat dalam kitab kita ya, kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah, sabda Rasulullah SAW. Semua sudah dibahas di sana, semua sudah lengkap di sana di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita sepantasnya harus menaati dan menjalankan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, terima kasih untuk pertemuan yang sekarang. Bapak cukupkan dulu. Semoga bisa ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.